Nah seharusnya kita jangan nurunin level kita jadi di bawah Panji yang sensitif dengan kritik. Ketika suara dibungkam itu justru lebih bahaya. Nggak bagus buat demokrasi, nggak bagus buat negeri ini. Dan jangan pernah setiap komunikasi seperti itu dihadapi dengan intimidasi, dengan ancaman pidana dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Satgas Kritik masih dalam situasi yang sama dalam rangka peluncuran buku saya, pengamat politik ternama ya, judulnya Riah Riuh Komunikasi. Saya bersama Kang Maman Soerman. Kang Maman ini bukan saja penulis, saya senang banget tadi diberikan 12 poin tentang buku saya. Dan saya senangnya karena itu bagus-bagus semua. Nah ini Kang Maman juga Majelis Kode Etik ya? Iya, Majelis Kehormatan dan Kode Etiknya Persatuan Seniman Komedi Indonesia, PASKI. PASKI, langsung saja. Karena di PASKI dan Dewan Kehormatan, Kode Etik juga. Panji Pragiwaksono. Panji bukan anggota PASKI, tapi boleh dikomentari. Tapi boleh dikomentari, karena kan yang akan kita bahas adalah bagaimana dengan komedinya Panji. Oke. Komedi seperti hanya jurnalistik. Dia harus memang menggelitik dan mengganggu kemapanan berpikir orang. Dan di situ salah satu fungsinya buat saya. Jadi kalau kita tertidur, maka komedi dan jurnalistik lah yang membangunkan kita misalnya. Kalau kita merasa ada yang salah, maka komedi dan jurnalistiklah yang mengkritik kita untuk mempertanyakan kita salah atau tidak. Itu bagus saja sebagai semacam warning buat kita. Dan nggak usah terlalu ditanggapi dengan baperan. Justru kita harus berterima kasih nih bahwa masih ada orang yang mau peduli dan mau memperhatikan kita dan tidak ingin kita jatuh ke jurang. Masih memberikan tangannya untuk awas nih udah pinggir jurang nih. Misalnya seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Panji sekalipun, kalau saya nih, baik sebagai pribadi ataupun sebagai orang dewan di Persatuan Seniman Komedi Indonesia, tidak lebih menakutkan dari talk show bincang-bincangnya Rocky Gerung atau Mahfud MD. Yang langsung lebih menohok ke kasus-kasus dan membuat mata orang langsung lebih terbelalak gitu loh. Panji udah jelas-jelas berjarak dengan kita, dia ada di atas panggung kok. Udah jelas-jelas dia pertunjukan kok gitu loh. Dan kita tuh punya budaya court jester kan. Semacam pelawak-pelawak yang ada di dalam istana untuk mengingatkan raja dan lain sebagainya. Panji mengambil peran di luar istana, tapi mengingatkan istana itu kita harusnya berterima kasih dengan hal tersebut. Bahwa ada suara yang selama ini seperti terbungkam, tidak tersampaikan dengan sangat transparan. Justru akan membuat pemerintah terlihat makin dewasa kalau dia menanggapinya dengan dewasa juga, dengan tenang. Tapi Kang, itu banyak sekali komentar-komentar tentang substansi misalnya. Sampai ada yang marah, menganggap itu penistaan dan lain-lain. Bagaimana seharusnya seorang komedian bertutur? Karena terkadang memang ada kritikan-kritikan tajam di sana. Kemudian ada contoh-contoh yang mungkin tidak juga menyenangkan orang, tapi itulah komedi. Tapi gimana komentarnya? Komedi bukan alat pemuas semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat kedewasaan Panji di sini. Dia juga tidak anti kritik loh. Ketika dia dikritik oleh Dr. Tompi di media sosial, dia menerima kritik itu. Kita justru harus belajar dari situ. Ada kedewasaan, dia tidak merasa yang paling benar juga kan. Dia buka ruang untuk orang berdiskusi dan menggugat pernyataan-pernyataan dia. Itu bagus kok buat pembelajaran politik kita, buat komunikasi politik kita. Nah seharusnya kita jangan nurunin level kita jadi di bawah Panji yang sensitif dengan kritik. Itu satu. Yang kedua, kalau opini nanti terus-menerus dibungkam dan kemudian orang diam, itu justru bahaya. Karena yang diam itu belum tentu menenangkan. Yang diam itu bisa jadi menyusun strategi yang akhirnya tiba-tiba ada ledakan kan. Jadi Panji itu buat saya cuma dengan segala hormat dengan kehebatan dia, itu kan katarsis yang sangat luar biasa, yang punya fungsi tidak cuma untuk orang lain tapi juga untuk kami, untuk disadarkan bahwa rakyat itu harus melek politik, rakyat itu harus cerdas, dan pemerintah harusnya bersyukur kalau rakyatnya cerdas daripada menggaji orang-orang yang tidak mencerdaskan. Lebih bagus dapat lawan yang cerdas,
yang membuat dia juga jadi ikut tercerdaskan gitu buat saya. Jadi buat saya fenomena Panji, kalau ada tiba-tiba juga anggota DPR bilang sadis banget, di luar negeri dia tidak sebegitu. Dia sudah pernah nonton nggak sih sebenarnya Trevor Noah dan lain-lain begitu ya. komika-komika yang perempuan dan lain sebagainya di luar negeri yang kalau kita lihat, wah tidak bineka tunggal ika banget dan lain sebagainya. Tapi bagaimana orang bisa dengan tenang menanggapinya? Bagaimana ketika Donald Trump mengatakan kita rebut Greenland, nggak ditangkapin dengan ayo siap perang, tapi yuk kita beli California yuk. Iya. Cerdas seperti itu aja. Itu tadi Kang Maman sempat mengatakan di case Panji ini legislatif sama eksekutif kompak. Kalau lihat di televisi beberapa orang yang mengatasnamakan dirinya anggota DPR, ya memang dia anggota DPR, berarti suara dia, suara wakil rakyat yang ada di sana, suara DPR, kok betul-betul seperti senada dengan pemerintah ya? Kenapa nggak memberikan jawaban yang penyeimbang aja? Atau televisinya juga memilih orang yang satu nada gitu loh, bukannya orang yang berbeda nada. Dan jangan pilih orang yang dipaksakan untuk jadi narasumber tapi sebenarnya tidak menguasai betul tentang kultur stand up komedi dan lain sebagainya. Jadi cuma melihat satu case lalu kemudian mengambil kesimpulan. Lalu kemudian menghujat Panji berlebihan dibanding orang lain. Belum nonton yang lainnya. Belum nonton yang lebih-lebih yang banyak di podcast-podcast itu ya. Kemana selama ini nggak pernah dengar itu. Artinya dia dibangunkan oleh Panji kan, satu. Yang kedua, saya percaya Panji malah senang. Oke. Panji malah senang. Berarti pesan dia untuk bikin orang semua bangun tersampaikan tuh. Ya. Coba kalau semua diam juga. Garing banget kan, nggak dapat apa-apa kan ternyata gue udah capek sekian jam bicara, nggak ada tanggapan sama sekali. Begitu dengan ini berhasil, Anda yang sedang mengkritik Panji dan lain sebagainya, secara tidak sadar masuk dalam jebakan Panji, Pak. Membesarkan dia. Justru itu yang diinginkan oleh Panji. Pesannya yang menarik adalah gini. Ada di kalimat Panji ketika dia harus menjelaskan itu kepada publik. Kami ini sudah sekian lama dipaksa untuk mendengar pejabat-pejabat itu, entah itu eksekutif, entah itu legislatif, mengatakan sesuatu yang bikin kami jengah. Masa kami nggak boleh juga melakukan hal yang sama yang bikin kalian jengah? Untuk saling membangunkan gitu loh. Itu kan buat saya suatu dialektika yang sangat menarik. Jadi nggak usah terlalu dihebohkan. Kalau saya malah, ayo Panji bikin show yang kedua. Kita mau tahu setelah peristiwa ini ada apa lagi nih. Mungkin bisa jadi lebih dari 10.000 orang. Katalisator bukan dulu ya. Awalnya cuma 10.000 orang yang tahu kan. Dan elit yang bisa membayar jutaan gitu kan. Tiba-tiba sekarang sedunia bisa tahu nih. Contoh paling sederhana, istri saya tuh nggak pernah nonton Panji dan nggak pernah tahu Panji. Istri saya tuh handphonenya murojaah, pengajian. Dunianya dunia pengajian. Murojaah. Tiba-tiba sekarang saya bangun tidur kaget kenapa ada handphone tayangan Panji. Lah, istri saya lagi denger. Kok tiba-tiba berubah dari murojaah tiba-tiba sekarang Panji. Ini gara-gara seluruh orang membicarakan Panji jadi Mau kami tahu ikut. Dia. Jadi ingin tahu juga, jadi ingin tuh. Siapa yang bersalah kalau gitu? Panji ataukah orang-orang yang membesarkan Panji di luar sana? Tapi gini Kang Maman, selain Panji kan ada beberapa komika dan beberapa pesohor juga yang sering sekali memberikan masukan kepada pemerintah. Ada Gian Luigi, ada Bintang Emon, termasuk Kang Maman sendiri, Rocky Gerung, mungkin juga Henry Satrio. Kalau kemudian tumbuh orang-orang kritis seperti ini, itu akan baik untuk Indonesia ataukah malah semakin menakutkan Indonesia? Saya selalu mengatakan ketika suara dibungkam itu justru lebih bahaya. Nggak bagus buat demokrasi, nggak bagus buat negeri ini. Kalau semuanya diam, seharusnya pemerintah jadi warning tuh ada apa nih. Tapi kalau semuanya masih dikasih ruang untuk berbicara, seharusnya bersyukur pemerintah. Dia mendapat suara yang genuine betul, dia mendapat suara yang asli betul datang dari rakyat. Dan tinggal kita kan yang mau memilih yang mana yang akan kita pakai. Dan jangan pernah setiap komunikasi seperti itu dihadapi dengan intimidasi, dengan ancaman pidana dan lain sebagainya. Itu sepertinya kita sedang berdemokrasi, tapi sejatinya kita sedang melakukan pembungkaman. Biarkan saja, nanti kan soal yang mana yang kita mau terima, yang mana yang kita mau kritik balik, kan kita yang seleksi. Berikan ruang sedikit untuk, saya selalu mengatakan, berikan ruang sedikit untuk jeda, untuk diam, untuk tadabur, melihat
esensi dari apa yang disampaikan oleh Panji, oleh Gian Lugi, oleh teman-teman yang ada di luar, oleh Ernest, oleh siapapun stand up comedian yang sangat kritis, banyak sebenarnya. Tapi kemudian tiba-tiba hanya kaget oleh satu Panji. Saya malah justru ketawa ketika banyak yang ribut. Kok lu baru bangun sih? Di titik lain, saya memuji Panji berhasil membangunkan banyak orang. Di satu sisi lain, kemana ya telinga kalian selama ini? Karena yang diucapkan oleh Panji itu masih sosok buat saya dibanding banyak sekali komika-komika yang melakukan pernyataan-pernyataan yang jauh lebih dahsyat. Jauh lebih dahsyat. Jadi kepada para pejabat, perlebar telinga, jangan cuma perlebar layar. Kang Maman yang terakhir. Kita berdua sama-sama penulis, walaupun Kang Maman menulis lebih banyak buku timbang saya. Tapi bagaimana kita menghadapi situasi saat ini pada saat budaya clipper, brand road yang pendek-pendek itu jauh lebih disukai ketimbang membaca sebuah tulisan yang panjang lebar, apalagi sebuah buku. Sampai kapan fenomena ini akan terjadi? Dan menurut Kang Maman, apa yang harus dilakukan negara supaya kemudian warga negara yang masih muda-muda ini mau kembali membaca lebih dalam dan panjang? Kalau Maman, Henry, para penulis buku berhenti karena takut kalah dengan yang klip yang cuma kutip-kutip, selesai kita. Justru mereka yang akan makin tumbuh subur dan justru mereka akan merasa dia benar. Karena kita menyerah dan kalah gitu. Jadi mari kita terus bersuara. Mari kita terus menulis buku, jangan pernah berhenti. Negara harus hadir dengan menyehatkan ekosistem perbukuan. Negara harus hadir untuk meningkatkan tidak cuma kegemaran membaca, tapi budaya baca. Negara harus hadir dengan memberikan ruang pada kemampuan orang untuk terus berpikir analitis, terus berpikir kritis, termasuk lewat buku. Jangan dibungkam. Karena kalau tidak, yang nulis buku dibungkam, yang nulis klip-klip, yang nulis kutip-kutip saja dibebaskan, kasihan negara ini. Kita akan menciptakan generasi brain rot betul. Itu yang saya harapkan. Jadi pemerintah buka mata bahwa ekosistem literasi, ekosistem kecerdasan di negeri ini salah satu yang harus dijaga adalah ekosistem perbukuannya. Entah itu nanti kemudian persoalan menurunkan pajaknya dari mulai kertas sampai buku, mendukung distribusi distribusi buku dan lain sebagainya. Ini memang dunia sunyi, Mas Henry. Buku itu dunia sunyi. Saya ingin tanya ke Mas Henry, ada nggak konglomerat di Indonesia ini yang punya penerbitan? Nggak dilirik oleh mereka karena nggak dianggap punya duit penerbitan itu. Jadi kalau masih ada orang-orang aneh seperti kita mau menulis, ada penerbit-penerbit yang masih mau menerbitkan buku, penerbit indie, penerbit mayor, negara ini harus bersyukur karena masih ada orang yang mau menjaga kecerdasan di negeri ini. Dan jangan dimatikan. Satu itu. Yang kedua, berani dong lawan pembajakan, itu salah satu yang merusak ekosistem perbukuan. Jadi jangan sampai penulis dan penerbit buku itu dihimpit oleh pajak dan bajak. Lalu ekosistemnya dimatikan. Negara ini rugi kalau sampai ekosistem literasi mati. Waktu saya mendirikan penerbit Kedai Kopi sebagai sayap dari lembaga survei Kedai Kopi, banyak orang bilang, lu ngapain sih bikin penerbitan? Bakar duit kan? Gak ada yang lain apa bisnisnya? Bakar duit kan? Tapi kalau tidak ada orang yang tiba-tiba bicara tentang merdeka, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, Syahrir yang adalah para penulis itu, para jurnalis itu, kapan kita merdeka? Jadi jangan menunggu semua orang melek, lalu kita kemudian bikin buku. Justru karena masih banyak orang yang buta aksara secara fungsional, bukan secara teknis. Teknis baca mereka bisa, tapi fungsional memahami apa yang tersirat dari yang tersurat masih kurang, ya kita jangan menyerah. Ya, cocok. Terima kasih Kang Maman, terima kasih teman-teman Satgas Kritik. Salah satu, menurut saya, salah satu kelebihan televisi di Indonesia, termasuk TV One, adalah mampu menggali beberapa persoalan sehingga masyarakat tidak hanya mendengar highlight hard news, tapi juga masuk dalam diskusi-diskusi yang menurut Kang Maman jangan sampai penonton hanya disajikan benturan-benturan antar narasumber, tapi juga ada ide-ide yang didapat gitu ya. Kita tidak butuh kebisingan, kita butuh makna. Ya, itulah dia.
Kang Maman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.